Makanya istighfar tuh minta, ya Allah tolong tutup, ya Allah tutup, ya Allah. Nyesalnya minta tutup, ya Allah. Dan jangan membuat saya berhadapan dengan keburukan dosa-dosa saya sendiri. Jangan sampai dosa-dosa itu jadi bumerang bagi saya. Tolong, tolong ya Allah. Itu istighfar jamaah. Minta kepada Allah. Itu Nabi 100 kali sehari. Dan Allah pasti kabulkan. Kalau mintanya begitu, Allah kabulkan. Allah kan berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku kabulkan. Aku kabulkan. Antum tahu Al-Imam Hanifah di Ramadan berapa kali khatam? 2 kali khatam sehari. Rahimahullah. Seperti Al-Imam Syafi'i. 2 kali khatam sehari. Di Ramadan 60 kali khatam. Begitu ada masalah, ngomongnya begini. Begitu ada masalah, bicara begini. Ini gak ada dosa saya. Beliau ngomong sama siapa? Sama murid-muridnya. Beliau gak bilang, ini gara-gara antum-antum nih. Coba ngaku, buat dosa apa kemarin? Enggak. Oh, inilah profil-profil orang yang arif billah, yang mengerti. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kondisinya sendiri. Orang tuh semakin tinggi makomnya, semakin begitu jamaah. Semakin begitu. Padahal beliau gurunya nih. Beliau imamnya. Dan murid-murid beliau juga ulama-ulama besar. Seperti Abu Yusuf, Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Kalau ada masalah, kalau ada problematika pelik, beliau bilang ke murid-muridnya, ini pasti ada faktor dosa-dosa saya. Bukan dosa-dosa kalian. Dosa-dosa saya. Thumma yastaghfirullah. Atau wakana yastaghfir. Lalu beliau beristighfar kepada Allah. Minta, ya Allah tutup dosa saya. Ya Allah, jangan sampai saya kena masalah, keburukan karena dosa yang saya lakukan. Al-Imam Hanifah 2 kali sehari jamaah. Kita 1 juz sehari aja jungkir balik. 1 juz sehari jungkir balik. Dan gak beristighfar sama Allah. Beliau 2 kali khatam sehari. Begini profilnya. Rahimahullah. Ulama kita jamaah. Atau bayangin, ini baru makom ulama, gimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Ini baru Abu Hanifah rahimahullah. 1 dari 4 imam madhab. Makanya ini yang sempat kita sampaikan di bab ikhlas juga. Itu mereka meroket seperti itu. Bukan hanya sebatas kecerdasan. Bukan hanya sebatas kepintaran. Tapi amalan-amalan hatinya, ya Allah. Hatinya bersih, bersih. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu mereka orang jaga hati, jaga hati, jaga hati. Di samping mereka cerdasnya luar biasa. Hafalannya banyak. Tapi bagaimana mereka menjaga? Ada masalah. Ini kesalahan saya. Lalu beliau istighfar deh. Istighfar. Gak nyalain muridnya. Padahal murid tuh paling enak disalahin. Nyalain murid tuh paling enak ya mah. Nyalain murid. Nyalain junior. Nyalain anak-anak binaan kita. Kan enak. Kita ngerti lah. Kita yang bos pasti ngerti itu. Nyalain staff. Nyalain orang-orang kecil. Oh, paling enak. Kita yang guru misalnya. Nyalain murid enak. Kita yang senior di perusahaan, kita yang senior, nyalain junior paling enak udah. Ini salah A, ini salah B, salah C. Imam Abu Hanifah, ada masalah, ya pasti ada andil dosa saya. Siapa di antara kita demikian jemaah? Begitu ada masalah dosa saya. Lalu istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan benar-benar diresapi istighfarnya. Ya Allah tutup aib saya Allah.
kayak kita, astagfirullah, 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 astagfirullah. Apa astagfirullah, astagfirullah? Ngemis dong sama Allah, ya Allah, tutup ya Allah aib saya, ya Allah, tutup dosa saya. Dan jangan buat saya terkena efek dari dosa saya sendiri. Hindari saya dari keburukan yang disebabkan dosa-dosa saya, ya Allah. Itu yang dilakukan Nabi 100 kali. Antum bayangin gak sih 100 kali sehari? Serangan kita modalnya cuma 3 ba'da subuh, 3 ba'da zuhur, 3 pada asar, 3 pada maghrib, dan 3 istighfar pada isya. Itu pun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya makanya beda. Itu kehidupan kita gak berkah. Itu kenapa masalah lagi, masalah, dan tidak ada solusinya. Kalau masalah ada solusinya, jelas itu tanda Allah sayang sama kita. Itulah Nabi SAW. Innallah idha habba qawman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada kaum, Allah kasih dia ujian. Tapi di samping Allah kasih ujian, Allah kasih pertolongan. Allah kasih jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar, dan Allah kasihkan rizki dari arah yang dia tidak duga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Tapi kenapa banyak kita nggak bicara orang lain, kita. Karena masalah mentok lagi. Jangan-jangan karena faktor ini kita nggak beristighfar kepada Allah. Betul baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Tapi lisan kemana, pikiran kemana, mata kemana udah. Bener sayyidul istighfar di pagi sama sore. Itu istighfar terbaik. Tapi lisan kemana, matanya kemana, pikirannya kemana. Mata ke kanan, pikiran ke kiri. Lisan qomat kamit. Makanya kan sayyidul istighfar artinya a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzanbi faghfirli. Insyaallah nanti suatu saat kita bahas sayyidul istighfar. Itu doa luar biasa jamaah. Orang istighfar tuh minta, ya Allah tolong tutup, ya Allah tutup, ya Allah. Nyesalnya minta tutup, ya Allah. Dan jangan membuat saya berhadapan dengan keburukan dosa-dosa saya sendiri. Jangan sampai dosa-dosa itu jadi bumerang bagi saya. Tolong ya Allah. Itu istighfar jemaah. Minta kepada Allah. Itu Nabi 100 kali sehari. Dan Allah pasti kabulkan. Kalau mintanya begitu, Allah kabulkan. Allah kan berfirman, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku kabulkan. Aku kabulkan. Tapi kan Allah juga minta kepada kita, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dalam kondisi yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak terima permohonan dan permintaan yang lahir dari hati yang lalai, yang kosong akan makna dan arti. Ghafilin lahin, lalai, nggak fokus. Allah nggak kabulkan. Maka minta agar Allah SWT ampuni kesalahan-kesalahan kita. Hadirin yang Allah muliakan, dan jamaah sekalian, saat kita beristighfar, resapilah bahwa Rabb kita adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Al-Ghaffar, sekali lagi, yang mengampuni atau menutupi dosa-dosa hambanya dan tidak menghukum karena dosa-dosa tersebut. Dan itu ia lakukan setiap
kali dosa dilakukan dan taubat dilakukan, setiap dosa dilakukan dan istighfar dilakukan, Allah kasih lagi, Allah kasih lagi, kasih lagi. Dan Al-Ghafur, kata para ulama, adalah Al-Kathirul Sitr ala ibadihi, yang banyak sekali memberikan makfirah dan ampunan kepada hamba-hambanya. Dan jemaah, Allah itu mengampuni kita bukan karena takut sama kita. Banyak orang memaafkan karena nggak berani sama pihak tersebut, karena tertekan. Enggak. Makanya Allah berfirman dalam surat Sad ayat 66, coba dicek, Rabbus samawat wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Hadirin yang Allah muliakan, Allah mengatakan Rabbus samawati wal ard, Robnya 7 lapis langit dan Robnya bumi. Robnya 7 lapis langit dan Robnya bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. 7 lapis langit dan bumi. Robnya, kita masih ingat apa arti Rob? Rob mewakili seluruh nama-nama dan sifat Allah, dan mengkerucut ketiga nama, Al-Khaliq, atau mengkerucut ketiga mana? Pencipta, pemilik, dan pengatur. Allah yang mencipta, pemilik, dan pengatur 7 lapis langit dan bumi dan semua yang ada di antara hal tersebut. Lalu apa? Al-Azizul Ghaffar, yang maha perkasa dan yang maha Ghaffar, memberikan magfirah, pengampunan. Kata para ulama, kenapa dua nama ini disandingkan? Untuk memberikan pesan kepada hamba-hambanya bahwa pada saat Allah mengampuni dia, memberikan magfirah kepada dia, dan magfirah artinya menutup dosa-dosanya dan tidak menghukum mereka karena dosa-dosanya tersebut, tidak memberikan mereka keburukan karena dosa-dosanya mereka tersebut, itu bukan karena Allah terintimidasi oleh hamba-hambanya, bukan karena Allah terdesak oleh hamba-hambanya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala tersudut oleh hamba-hambanya, bukan karena hamba-hambanya menakutkan baginya, karena Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha perkasa. Yang maha perkasa. Maka Allah memberikan magfirah kepada kita itu pure karena karunia Allah kepada kita, kebaikan Allah kepada kita, rahmat Allah kepada kita, karena Allah nggak butuh sama kita. Allah maha perkasa. Beda dengan makhluknya. Makhluknya memaafkan atau mengampuni itu karena tertekan. Sebagian orang memaafkan atau mengampuni itu karena kalau dia hukum, kartunya akan dibuka sama lawannya. Lo hukum gua atau kamu serang kolega saya akan buka kartu kamu. Saya akan serang kamu lagi. Akhirnya diampuni. Oke, kita ampuni. Nggak dihukum. Allah enggak. Allah enggak. Nggak ada yang bisa begitu. Itu murni karena kebaikan Allah. Maka resapi astagfirullah. Ini murni kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah itu maha baik. Al-Ghaffar, Al-Aziz, Al-Azizul Ghaffar. Minta Allah tutup kita dan jangan sampai hukum kita. Karena menutup dan tidak menghukum itu dua hal yang berbeda. Di pengadilan dunia saja kita tahu ada beberapa kasus di dunia ini, di sebuah negara A atau negara B, negara C, kasusnya nggak dibuka, ditutup.
ditutupi dari media atau pers, tapi orangnya tetap dihukum. Terjadi banyak kejadian. Nggak dibuka, ditutup, tapi orangnya tetap dihukum. Makanya itu tadi kata para ulama, kita minta ditutup, dan di waktu yang sama kita minta dijaga dari keburukan yang disebabkan dosa-dosa kita sendiri. Dan Nabi lakukan itu lebih dari 70 kali, 100 kali dalam sehari. Beliau yang maksum, beliau yang terjaga, beliau yang ibadahnya luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita yang banyak dosa? Kita yang banyak khilaf. Kita yang banyak melakukan kegelinciran-kegelinciran. Di hari-hari ini kita yang banyak marah sama anak tanpa sebab. Kita berantem sama pasangan kita. Kita durhaka sama orang tua. Kita zolimi anak kita. Lalu Anda nggak beristighfar kepada Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu ada faktor dosa, tuh kata Allah. Kita nggak tenang. Kita yang gampang paranoid. Kita yang gampang ketakutan. Demi ketakutan, mana istighfar kita kepada Rabbul Alamin? Dan sekali lagi, ketika kita beristighfar, astagfirullah, camkan, minta, ngemis sama Allah. Ya Allah, tolong tutup ya Allah, tolong tutup ya Allah. Dan jangan sampai saya terkena dampak dari dosa saya sendiri. Itu yang dilakukan. Ketika kita misalnya lepas kontrol marahin istri kita, atau kita lawan suami kita, istighfar, taubat, minta begitu. Ya Allah, tolong tutup, tadi saya khilaf ya Allah. Dan jangan buat saya terkena dampak dari kehilafan saya sendiri. Kita yang gak sholat, kita yang gak puasa dulu, istighfar. Ini mumpung kita beristighfar, taubat kepada Allah, minta tolong tutup ya Allah, tolong tutup. Dan jangan buat saya terkena dampak dari dosa saya sendiri. Ada orang yang pernah berzina dulu, bermaksiat, istighfar, ini waktunya beristighfar. Di atas 70 kali. Dan Nabi SAW 100 kali bertobat setiap hari. Ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka 1-2 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.